terlebih dahulu. Ya, kalimat keduanya tambahkan bumbu. Nah, kita pikir nih di sini kata konjungsi yang tepat, kata konjungsi yang masuk dalam kalimat tersebut tuh apa? Lalu. Bisa nggak setelah itu? Coba ya, panaskan minyak terlebih dahulu. Setelah itu tambahkan bumbu. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Kalau tadi kemudian, boleh tidak? Coba, nyambung nggak kira-kira? Nyambung. Iya. Tapi lebih sambung lagi adalah lalu. Kita buat dari kalimat 1 dengan kalimat 2, kita tambahkan kata konjungsinya. Kalimatnya seperti apa? Contoh yang pertama, SD 71 mengimplementasikan kurikulum merdeka. Oke, untuk kurikulum merdeka SDN Tugu 1 ini sudah dilakukan di tahun 2024 kemarin. Sebenarnya sudah dimulai 2023, tetapi baru diimplementasikan ke anak-anak tuh 2024. Apa pendapat Ibu tentang kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka kalau menurut saya itu adalah proses pembelajaran mengajar yang lebih relevan ke anak-anak, relevan ke kisah dunianya mereka. Terus yang kedua mungkin efektif ya. Terus ketiga mungkin anak-anak tuh fleksibel bisa mengekspresikan dirinya, jadinya nggak monoton gitu. Perubahan apa saja yang dirasakan Ibu sejak kurikulum merdeka diterapkan di sekolah? Oke, perubahannya mungkin kalau untuk anak-anak di sini anak-anak lebih aktif. Kalau kurikulum yang terdahulu kan anak-anak cuma dengerin ceramah, terus abis itu belajar segala macam. Kalau sekarang karena kurikulum merdeka itu diwajibkan guru tuh harus bisa inovatif dalam pembelajaran. Mungkin anak-anak di sini perubahannya jadi lebih sering lebih aktif, bisa menyampaikan ininya dia sendiri gitu. Apa saja tantangan utama yang Ibu hadapi saat menerapkan kurikulum merdeka? Tantangannya ya, kalau tantangannya mungkin ini proses pembelajarannya kan kita harus menggunakan media yang nyata, kita harus bikin project-project di dalam pembelajaran itu. Kita kan ada project-project, jadi tantangannya mungkin menyiapkan fasilitas yang memadai untuk seluruh anak-anak gitu. Tantangannya situ kayak. Menurut Ibu, kurikulum merdeka sesuai sama kondisi dan kebutuhan siswa di sekolah? Kalau untuk saat ini sepertinya sesuai ya, karena kan memang diwajibkan kurikulum merdeka harus berubah kurikulum ya. Bagaimana kesiapan guru-guru di sekolah ini dalam menghadapi perubahan kurikulum sekarang? Oke, kesiapannya mungkin guru-guru ini mengadakan seminar ya. Jadi di Cimanggis ini kepala sekolah pengawas mengadakan seminar tentang penerapan kurikulum merdeka. Jadi semua guru-guru seluruh guru-guru di Cimanggis ini diberikan arahan, diberikan pengetahuan, diberikan cara-cara bagaimana cara mengajarkan kurikulum merdeka terhadap peserta didik seperti itu. Ada kesulitan nggak untuk menyusun modul ajar? Ada kesulitan karena modul ajar sekarang kan kita ada beda-beda ya Mbak. Jadi sekolah ini dengan sekolah belakang aja bukunya itu berbeda gitu. Jadi kita masih belum tahu yang harus dipatenkan sama pemerintah tuh buku yang mana yang kita ajarkan ke anak-anak. Dan
bukunya juga belum menyeluruh, maksudnya belum semuanya bisa dimiliki anak-anak gitu. Kedua, mungkin kalau untuk modul ajarnya sulitnya karena yaitu tadi kita masih bingung kurikulum Merdeka itu mana yang harus dipakai karena bukunya berbeda-beda gitu. Apakah Ibu melihat perubahan dari minat belajar siswa atau pengembangan siswa sejak penerapan kurikulum Merdeka ini? Iya, minat belajarnya lebih semangat ya anak-anak ya, karena kan kurikulum Merdeka kan kita mengajarkan dengan cara yang menarik supaya anak peserta didik itu lebih semangat, tidak ngantuk gitu. Jadi ya ada perubahannya. Kendala dalam memahami atau menerapkan prinsip penilaian yang disarankan dalam kurikulum Merdeka. Kendalanya mungkin kalau sekarang rapot ya, kalau zaman dulu kalau tahun kurikulum 2013 kan kita rapot dibedakan ada pengetahuan, ada keterampilan ya. Kalau sekarang kurikulum Merdeka ini hanya nilai pengetahuan aja. Jadi kembali ke rapot zaman dulu kan cuma pengetahuan aja ya. Jadi kemungkinan bisa kita ambil untuk nilai keterampilannya itu akan digabungkan ke nilai pengetahuannya. Jadi kita anak-anak tidak, kalau 2013 kemarin kan kita mengetahui oh anak ini dia lebih tinggi di keterampilannya, lebih tinggi di pengetahuannya. Kalau sekarang benar-benar nilai pengetahuannya yang dimaksimalkan. Menurut Ibu, apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari kurikulum Merdeka agar lebih efektif di KSD? Oke, mungkin fasilitas dan kesiapan guru, karena kan guru-guru kan ada yang tua, ada yang muda, dan ada yang mengerti apa namanya alat elektronik, cara penggunaannya kan masih belum paham ya. Mungkin yang harus ditingkatkan ya fasilitas dari sekolah tersebut, bagaimana caranya fasilitas tersebut bisa memenuhi seluruh kebutuhan siswa di SD tersebut gitu. Tema P5 apa saja yang sudah pernah diterapkan di kelas atau di sekolah ini? Temanya itu kemarin tentang berkebinekaan, sama yang satu lagi itu market day itu tentang apa ya kemarin saya. Dua itu sudah kita laksanakan. Bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan proyek P5? Proses perencanaannya kita itu pertama sebelum proses melaksanakannya kita rapat dahulu, kita membuat tim untuk P5, kita membuat benar-benar khusus ketua, sekretaris, bendahara dan sebagainya untuk timnya P5 tersebut. Setelah itu kita koordinasikan terhadap orang tua, karena P5 itu kan kita harus kerjasama ya sama wali murid semuanya. Jadi setelah kita membentuk tim, kita rapatkan. Setelah kita rapatkan, kita sampaikan ke orang tua bagaimana tujuannya dengan P5 ini. Setelah itu kita langsung lanjut pentasnya. Apa saja kendala atau tantangan yang Ibu hadapi dalam melaksanakan kegiatan P5? Oke, kendalanya mungkin di sini yang pertama, anak-anak itu tidak semua memiliki cukup keuangan yang sama ya. Mungkin kendalanya di situ. Jadi ada beberapa yang tidak dinamakan menengah ke bawah, tapi kita di sini ada sistem subsidi silang. Jadi di kelas, terutama kelas saya ini ada subsidi silang, yang dimana kalau misalkan anak tersebut misalnya P5 besok kita mau market day nih. Nah, yang lainnya sudah menyiapkan bahan segala macam,
ada patungan segala macam ya. Jadi anak tersebut disubsidi silang sama anak yang mungkin lebih ada berkecukupan. Bagaimana respon atau partisipasi siswa selama mengikuti kegiatan kelima? Responnya sangat menyenangkan. Anak-anak jadi tidak bosan di dalam kelas aja. Jadi anak-anak tuh waktu pada saat kita melakukan pentas, mereka sangat senang ya. Jadi tidak bosan di kelas aja, ternyata oh ada pentas seninya, ada kita berjualan gitu. Jadi anak-anak sangat senang. Apakah semua siswa dapat terlibat secara aktif atau ada hambatan tertentu yang membuat sebagian siswa kurang berpartisipasi? Oh, aktif semua. Karena kan ini anak-anak ini kan mungkin tahunnya mereka nih dulu tuh tahun-tahun COVID ya. Jadi ketika kita ada kurikulum merdeka dan ada P5, kita kembangkan, ada market day, ada fashion show kemarin berbatik, itu mereka benar-benar sangat aktif semua, maksudnya sangat berkontribusi semua. Apa ibu merasa fasilitas atau sarana yang ada sudah mendukung pelaksanaan kegiatan kelima? Sebenarnya fasilitas kita kurang, cuma kita usahakan semaksimal mungkin supaya P5 berjalan lancar. Bagaimana peran guru dalam mendidik siswa selama kegiatan kelima berlangsung? Oke, peran guru di sini kita memasukkan pelajaran P5 itu ke dalam materi sehari-hari kita. Jadi sebelum pentas seni, sebelum pentas seperti yang ada di depan itu kita membuat ekobrik ya. Jadi di dalam ekobrik itu kita sebelumnya tuh peran guru tuh dari hari Senin sampai Jumat tuh di dalam pelajaran. Setelah pelajaran tuh kita ada mata pelajarannya sendiri, pelajaran P5. Jadi di situ tuh kita di dalam kelas masing-masing di jam pelajaran P5 tersebut kita menyampaikan tentang ekobrik seperti apa, terus kita mengajarkan pentas seninya bagaimana, itu udah ada di mata pelajarannya. Bagaimana cara ibu menilai keberhasilan siswa dalam kegiatan kelima? Menilainya dengan cara keaktifan mereka ya. Dengan caranya seperti itu, mereka aktif pertama, kedua mereka dilihat dari hasil karyanya itu ada atau tidak itu kalau misalnya. Harapan dan saran mungkin ini kali ya, bisa berkembang lebih baik dan kita bisa menyiapkan P5-nya itu benar-benar yang wah dan bisa masuk ke dalam, maksudnya bisa diimplementasikan ke anak-anak nanti ke depannya ketika mereka sudah dewasa. Oh iya, ternyata berjualan itu seperti ini, oh iya ternyata menyiapkan kesenian itu seperti ini. Jadi mereka mungkin harapannya bisa ke peserta didik ya, jadi mereka bisa tahu pengalamannya udah ada gitu. Udah gitu aja. Oke. Jadi pasti torsinya dulu kali ya. Ada yang sesuai yang sudah sesuai dengan kondisi siswa